Bagaimana awal mula kita itu langkah yang harus kita lakukan dalam menanganin perkara. Tentu saja kalau kita menanganin perkara, pertama akan ketemu dengan calon klien kan? Bener nggak? Nah, ketemu calon klien yang kemudian klien ini pasti curhat. Wah, pokoknya begini Bu Rika, itu saya pokoknya dibohongin sama teman saya. Nah, contohnya gitu kan. Ya pertama, biarkan saja dia dengan segala keluh kesahnya. Begitu sudah selesai, kemudian pelan-pelan kita tanya yang perlu kita tanyakan. Kalau menurut kita dari alur yang disampaikan mungkin ada hal yang kita perlu tanya. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah selesai dan kemudian mulai agak serius, itu mintalah kepada klien kita untuk membuat kronologis yang diceritakan itu secara tertulis. Gitu. Gunanya apa? Kita ini mengingat, apalagi tanggal, angka-angka, itu kan nggak gampang. Nah, bisa saja semisal klien kita cerita, ini dia one prestasi gitu, karena waktu itu saya bikin perjanjian. Maka kalian akan menanyakan, pastikan perjanjian, ingat kapan gitu. Oh iya, tanggal sekian. Mungkin kita nggak akan ingat gitu. Kalau orang yang ngalamin mungkin ingat, kita mungkin nggak akan ingat. Selain kita catat sendiri, alangkah baiknya mintalah kepada calon klien kita atau klien kita, kalau dia udah setuju dengan kita, untuk membuat kronologis secara tertulis. Yang kedua, dari kronologis yang tadi dibuat itu kita bisa merunut satu persatu dari atas, dari awal. Semisal dia mengatakan itu tadi, perjanjian. Oh ya, perjanjian. Tanggal berapa ya Bapak? Tanggal berapa ya Ibu? Tanggal sekian. Oh ya, perjanjiannya ada. Oh ada. Tolong dilampirkan ya. Saat itu ada nggak orang lain yang hadir? Oh ada. Siapa namanya? Disebutkan si A, si B. Apakah orangnya masih bisa dihubungin? Oh bisa, semisal. Apakah ada nomor kontaknya, atau harus kita datangin langsung, atau biasanya gimana komunikasinya? Nah, dari situ kita sudah mulai menyusun kira-kira kita mempunyai bukti dan saksi dalam perkara itu cukup kuat atau tidak. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, kita baru nyari alasan hukum. Landasan hukum, kira-kira ini perkara itu masuk dalam yang mana gitu, atau pasal-pasal mana? Apakah memang one prestasi atau perbuatan melawan hukum? Nah, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena one prestasi dengan perbuatan melawan hukum tentu saja berbeda. Gitu. Kalian harus belajar keduanya itu untuk membedakan. Tetapi untuk hal yang lebih simpel untuk mengingatnya, kalau one prestasi itu akan diawali dengan perjanjian. Kan bisa Bu, perjanjian lisan, sangat sulit di pengadilan. Memang di dalam KUH Perdata kita mensyaratkan perjanjian itu tidak hanya tertulis, tetapi kalau sudah pembuktian, apalagi kalian harus ingat bahwa dalam perjanjian atau perkara perdata, maka pembuktian formal menjadi sangat menentukan. Itu akan berbeda dalam perkara pidana yang pembuktiannya bersifat pembuktian material. Gitu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak?